Perkenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan mempresentasikan bab kelima, yaitu beberapa alternatif pendekatan sastra untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Pendekatan framing. Prinsip-prinsip analisis framing. Analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, memproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Erianto dalam bukunya berjudul Analisis Framing 2011 mengemukakan pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat itu berpengaruh pada akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruk realitas. Ada dua esensi utama dari framing tersebut. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan yang mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakai kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada halayak pembaca. 2. Alternatif model analisis. Framing dalam analisis sastra, meskipun metode analisis framing dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi, tetapi dalam konteks pengembangan studi sastra, metode tersebut dapat diuji cobakan dalam analisis sastra. Penerapan metode analisis framing dalam analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan terlebih dahulu. Landasan operasional tersebut merupakan suatu hierarki bagaimana dalam penelitian pada umumnya terdiri atas paradigma, teori, metode, dan teknik. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing dapat analisis sastra tentu ditempatkan dalam tataran metode. Sebagai sebuah metode, analisis framing adalah cara memahami bagaimana karya sastra mengkonstruksi realitas. Dalam pengertian lain, analisis framing melihat bagaimana pengarang dan karya sastra membingkai dan mengkonstruksi realitas yang ada pada giliran disodorkan kepada pembacanya. Konstruksi realitas itu dipahami oleh analisis framing melalui skema-skema yang digunakan pengarang seperti simplifikasi, klasifikasi, generalisasi, dan asosiasi. 3. Model analisis framing sastra. Model analisis framing sastra akan berawal dari pemahaman dan fakta-fakta yang dipilih dan diungkapkan oleh pengarang melalui struktur cerita. Fakta-fakta inilah menjadi perangkat atau elemen bagi munculnya skema-skema atau framing yang dipakai pengarang dalam mengkonstruksi realitas. Model analisis framing sastra menganalisis beberapa aspek yang terkandung dalam karya sastra, yaitu fakta realitas dalam sastra, skema-skema yang digunakan pengarang untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut, dan aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi penggunaan skema-skema tersebut oleh pengarang. Ketiga, aspek tersebut akan merumuskan suatu kesimpulan tentang bagaimana pengarang mengkonstruksi realitas di dalam karya sastra. Fokus analisis pada tahap awal ini adalah 1. Unsur-unsur karya sastra, apa saja yang diungkapkan dalam karya sastra sebagai fakta-fakta realitas. Kedua, unsur yang manakah yang lebih ditekankan dan ditonjolkan oleh pengarang sebagai sebuah strategi kewacanaan. Dan yang ketiga, bagaimana jaringan yang menghubungkan unsur-unsur tersebut sehingga terbentuk struktur karya sastra.
Unsur-unsur tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu unsur cerita dan unsur bahasa. Unsur cerita seperti tokoh, setting, peristiwa, suasana, waktu, alur, dan sebagainya. Sedangkan unsur bahasa dapat berupa kata, frasa, kalimat, kutipan teks, metafora, pendapat umum, jargon, istilah, teknis, dan sebagainya. Pada tahap kedua analisis framing sastra, fokus analisisnya mengarah kepada skema-skema yang digunakan pengarang dalam mengkonstruksi gambaran realitas dalam karya sastra. Tahap analisis ketiga adalah memahami skema-skema konstruksi realitas yang dikembangkan pengarang secara sosiologis dan psikologis. Dalam dimensi sosiologis, karya sastra ditempatkan pada kedudukannya sebagai institusi sosial. Artinya, karya sastra dijelaskan dalam hubungannya dengan institusi sosial lainnya, pembaca, dan masyarakat yang melatar belakanginya. Sedangkan dimensi psikologi, analisa framing sastra mengarah pada struktur kognitif yang melandasi terbangunnya skema-skema atau frame-frame yang digunakan pengarang untuk melihat dan memandang realitas. Model analisis, sastra sebagai wacana pengetahuan. Dasar berpijak bagi penelitian sastra. Persoalan mengenai eksistensi sastra tersebut dapat dijelaskan dari dua cara pandang. Yang pertama yaitu sastra ada karena selalu ada yang menciptakan dan membutuhkannya. Pada mulanya seseorang mengenal sastra secara akumulatif, realitas bersastra tersebut menjadikan sastra semakin mengada dalam kehidupan. Kedua dapat dijelaskan dengan cara pandangan berdasarkan sejarah sastra dari zaman ke zaman. Menciptakan karya sastra dengan begitu tidak semata-mata ekspresi berkesenian, tetapi juga bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, orang-orang yang menciptakan sastra digolongkan sebagai cendekia, ahli, dan suci. Bahkan dalam keyakinan mereka, karya sastra merupakan bentuk penyatuan antara gaib dan manusia. Kalau kemudian karya-karya sastra pada zaman itu bersifat anonim, karena bersumber dari keyakinan seperti itu, karya sastra bukan semata-mata ciptaan manusia. Sastra mampu mengemas gagasan-gagasan pikiran dengan cara yang khas, unik, fiktif, imajinatif, kreatif, dan ekspresif, sehingga tidak saja memenuhi kebutuhan komunikatif, tapi juga kebutuhan ekspresivitas, kreatif, dan estetik. Dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna semakin kaya dari sisi pembacanya. Hal itu disebabkan karena gagasan dan pikiran seseorang tersebut bersifat multi-interpretable, banyak penafsiran. Dalam karya sastra, gagasan dan pikiran bukan semata-mata apa yang dirasionalkan seseorang, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah refleksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam realitas. Gagasan dan pemikiran seseorang dalam sastra dimodelkan atau diskemakan melalui unsur-unsur sastra sebagai alternatif bagi model dan skema kehidupan dalam realitas. Karya sastra merupakan wacana, pengetahuan tentang gagasan dan pemikiran tentang hakikat kebenaran dan kehidupan. Cara pandang terhadap karya sastra sebagai wacana, pengetahuan didasarkan atas asumsi bahwa karya sastra mengangkat persoalan manusia dan kemanusiaan, baik secara lokal maupun universal. Secara lokal, bahwa karya sastra mengungkapkan problema yang berkaitan dengan konteks dunia sekitar yang melatar belakanginya. Sedangkan secara universal, bahwa karya sastra mengungkapkan problema manusia pada umumnya. Mengungkapkan problema manusia dan kemanusiaan tersebut disikapi kritis, dinilai dengan sudut pandang yang intelektual, penuangannya melalui siasat, sastra yaitu imajinasi, fiksi, dan ekspresi estetis. Dalam dunia fiktif, imajinatif yang diungkapkan dalam karya sastra bukan dengan sendirinya mereduksi karya sastra sebagai wacana pengetahuan. Justru dengan fiksi dan imajinasi itulah karya sastra mampu membangun dirinya sebagai wacana pengetahuan yang khas dan berbeda dengan wacana pengetahuan yang lain. Peran dan fungsi sosial karya sastra adalah media sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan kehidupan.
Untuk mencapai hal itu, karya sastra harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Karya sastra juga mesti mengembannya dengan mengungkapkan gagasan dan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukan karya sastra dan pengarangnya dalam ranah intelektualitas masyarakat membuktikan bahwa keduanya memiliki peranan dan latar belakang keintelektualan. Konsep dasar. Landasan kerja yang dipakai dalam prosedur kajiannya berpijak pada asumsi dasar berikut. Sebagai karya seni, karya sastra merupakan wujud ekspresi pengarang sebagai individu dan anggota masyarakat. Karya sastra merupakan media komunikasi yang berisi pemikiran, penghayatan, perenungan, pergulatan, penilaian, dan kritik sosial. Sepanjang sejarahnya, masyarakat memiliki dinamika yang semakin kompleks, baik dalam kompleksitas kebutuhan, aspek kehidupan, mental dan semangat zaman, dan kompleksitas budaya. Ekspresivitas karya sastra merupakan wujud penyikapan terhadap dampak dari dinamika masyarakat dan kebudayaannya. Keempat asumsi dasar di atas kiranya dapat melandasi penyusunan landasan operasional penelitian sastra yang mengambil objek formal sikap sastrawan dalam karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman. Terdapat 5 konsep dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu subjek intelektual, fakta struktural sastra, proyeksi sosiokultural dan semangat zaman, fakta relasional, dan sinkronik diakronik. Metode analisis. Menurut Vandenberg dalam Ratna 2011-48, analisis ini terutama berhubungan dengan isi komunikasi baik secara verbal, dalam bentuk bahasa maupun nonverbal seperti arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, dan media elektronik. Jadi keseluruhan isi pesan komunikasi dalam kehidupan manusia, tetapi karya sastra isi dimaksudkan adalah pesan-pesan yang dengan sendirinya sesuai dengan hakikat sastra. Dikatakan Vandenberg dalam Ratna, metode analisis ini atas 2 macam, yaitu laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi sebagaimana dimaksudkan oleh penulis. Isi komunikasi sebagaimana terwujudnya dalam hubungan naskah dengan konsumen. Objek formal metode analisis ini adalah isi komunikasi. Analisis terhadap isi laten akan menghasilkan arti, sedangkan analisis terhadap isi komunikasi akan menghasilkan makna. Berikut ini adalah prosedur yang disarankan dalam penelitian ini. 1. Analisis berangkat dari titik awal pada analisis model dan skema yang membangun sistem struktur karya sastra. Kedua, isi laten di atas merupakan pemikiran sebagai sebuah pesan yang bermakna dalam relasinya dengan gambaran sosiokultural dan suara zaman yang diproyeksikan dalam karya sastra. 4. Berdasarkan alur pergerakan analisis di atas, analisis penelitian diakhiri pada titik di mana karya sastra. Berdasarkan alur pergerakan analisis di atas, penelitian diakhiri pada titik mana karya sastra berperan dan memiliki fungsi media ekspresi, komunikasi, dan pengetahuan. Penelitian ini dalam konteks teori-teori yang ada. Kaitan penelitian ini dengan teori yang telah sebelumnya, sungguhnya secara implisit telah teridentifikasi dalam asumsi dan konsep dasar yang dilandasi penelitian ini. Teori-teori menjelaskan tentang hubungan saling menentukan antara karya sastra dengan masyarakat memiliki peran yang tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini. Namun demikian, teori-teori sastra tetap menjadi teori yang utama dalam penelitian ini. Teori strukturalisme, naratologi, intertekstual sastra, dan resepsi sastra menjadi teori yang memiliki peranan penting dan utama dalam penelitian ini. Sedangkan teori-teori dalam wilayah disiplin ilmu lain, seperti teori komplement, demikian juga teori-teori dalam ilmu komunikasi seperti analisis, wacana kritis dapat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan strategi kewacanaan. Dengan demikian, penelitian ini ditempatkan dalam wilayah kajian multidisipliner. Model analisis wacana kritis. Analisis wacana sebagai bagian dari
studi linguistik dan kebudayaan semakin beroleh tempatnya ketika muncul gerakan disebut poststrukturalisme. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses atau penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks sebagai realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok yang dominan yang kecenderungan punya tujuan tertentu. Menurut Dharma 2009-49. Bagian 1, paradigma analisis sebagai wacana kritis. Paradigma kritisisme dalam linguistik menurut Dharma 2009-45 sampai 46 memiliki pokok-pokok pikiran berikut. Pertama, pilihan bahasa dan kendala non-linguistik. Kedua, teks sebagai realisasi modus wacana di mana di dalamnya terjadi lebih dari satu modus. Sebuah teks bukan hanya karya individual. Teks dihasilkan mungkin saja karya orang lain yang semuanya berakar pada kondisi sosial, politis, ekonomi, dan ideologis yang terletak dari kontrol pengarangnya. Ketiga, bahasa yang sebagai alat untuk mengkategorikan realitas kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan yang kompleks, manusia melakukan proses kategorisasi sebagai strategi umum untuk mengatur dunianya. Struktur bahasa yang dipilih dalam komunikasi tertentu menghasilkan jaringan makna tertentu yang mendorong ke arah perspektif yang sedang dihadirkan oleh komunikasi itu. Keempat, penyusunan teks tak lepas dari keberadaan konteks. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teks tak lepas dari keberadaan konteks. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan. Menurut Fowler, dalam penyusunan teks tidak hanya mencakup kalimat-kalimat dengan makna-makna individu yang dimilikinya serta kaidah struktur-struktur ekspresi makna yang memungkinkan. Tetapi teks kalimat-kalimat itu dihubungkan juga satu dengan yang lainnya melalui jaringan yang kompleks dari pentalian-pentalian yang melibatkan sejumlah bagian struktur yang berbeda. Kelima, pemahaman akan keberadaan makna sosial. Halliday mengatakan bahwa bahasa memiliki fungsi pengalaman atau ideasional. Dalam hal ini, ada dua pemaknaan yang dimasuki penutur, yaitu makna alamiah dan makna sosial. Makna alamiah lebih bersifat universal, dalam arti semua manusia secara biologis dilengkapi alat untuk membuat diskriminasi dan klasifikasi. Sebaliknya, makna sosial merefleksikan organisasi masyarakat dan hubungannya dengan sosial. Makna sosial dihasilkan dari konstruksi sosial realitas. Menurut Dharma 2009-47. Bagian kedua, pendekatan analisis wacana kritis. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa analisis wacana yang paradigma kritis disebut analisis wacana kritis atau kritik discourse analysis. Dari beberapa model analisis, wacana kritis yang ada selama ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 pendekatan. Menurut Erianto 2001, 1517. A. Analisis bahasa kritis, critical linguistic. Critical linguistic memusatkan analisis pada bahasa yang menghubungkan dengan ideologi. Critical linguistic adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi diamati dengan melihat pilihan dan bahasa struktur tata bahasa yang dipakai. B. Analisis wacana pendekatan Prancis. French Discourse Analysis. Dalam pendekatan ini, bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa dan materialisasi pada bahasa ideologi. Keduanya kata yang digunakan dari makna dan kata-kata yang menunjukkan posisi seseorang dalam kelas tertentu. Selanjutnya, pendekatan kognisi sosial, socio-cognitive approach. D. Pendekatan perubahan sosial, social cultural change approach. Analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. E. Pendekatan wacana sejarah yaitu discourse historical approach. Bagian 3. Teori, metode, dan model 3 dimensi Norman Fairlocks. Fairlocks, Jorgensen, dan Louis J. Phillips 2007, 12.533 menerapkan konsep wacana dengan menggunakan 3 hal yang berbeda. Pertama, dalam pengertian paling abstrak, wacana mengacu
pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Setiap peristiwa menggunakan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial. Dimensi teks dalam AWK Verloc. Analisis teks dipusatkan pada ciri-ciri formal seperti kosakata, tata bahasa, sintaksis, dan koherensi kalimat. Dan dari situlah diwujudkan wacana dan aliran linguistis. Pilihan kosakata dalam suatu teks sangat menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas ditandakan dalam bahasa dan bagaimana bahasa itu memunculkan realitas bentukan tersebut. Pilihan kata akan menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas yang diacu. Sedangkan dalam tataran gramatika, yaitu tata bahasa, analisis teks dapat diterjemahkan bagaimana penggunaan gramatika dalam teks di dalam dan menampilkan atau menggambarkan apa yang dibicarakan. Sedangkan penulisan fakta berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam penulisan realitas bentuk tersebut kepada halayak. Bagaimanakah kata-kata itu mengarahkan logika tertentu untuk memahami sosial suatu persoalan. Dengan demikian, dalam representasi atas pemilihan dan penulisan fakta dengan bahasa dapat terjadi misrepresentasi atau penggambaran secara buruk, marginalisasi, dan delegitimasi. Dimensi praktik kewacanaan dalam AWK Verloc. Dalam dimensi AWK Verloc, memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursus yang menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. 3. Dimensi praktik sosial dalam AWK Verloc. Dalam dimensi ini, menurut Verloc, Jorgensen dan Louis J. Phillips 2007, 157-158, analisis diletakkan pada hal-hal berikut. Pertama, hendaknya dilakukan eksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana termasuk di dalamnya. Jenis jaringan wacana manakah praktik kewacanaan itu? Kedua, memetakan hubungan kultural, sosial, dan non-wacana dan struktur yang menyusun konteks lebih luas praktik kewacanaan itu. Matriks wacana. Perlu digunakan teori-teori sosial dan budaya untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Dengan demikian, dalam dimensi ini membutuhkan paduan transdisiplin teori-teori lain. Bagian 4, teori-teori pendukung analisis wacana kritis. Teori-teori teks, sastra, dan budaya ditentukan mengambil peranan penting dalam penelitian ini. Pertama, karena mengambil objek karya sastra dengan sendirinya, analisis dapat pemahaman struktur teks sastra hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori teks dan teori sastra. Dalam tataran analisis struktur mikro, teori-teori teks dan sastra sangat diperlukan kehadirannya. Kedua, menciptakan karya sastra sebagai bagian dari produk budaya. Tentu memerlukan referensi yang memadai menjelaskan aspek-aspek yang berkenaan dengan hal tersebut. Ketiga, dalam tataran analisis makro yang menganalisis hubungan wacana sastra dengan praktik-praktik sosiokultural masyarakat tertentunya, membutuhkan teori-teori budaya. Teori-teori tersebut berkolaborasi untuk menjelaskan praktik-praktik sosial budaya yang dimainkan oleh wacana sastra sebagai objek penelitiannya. Penggunaan teori-teori dalam wilayah poststrukturalisme relevan dengan AWK yang kehadirannya dalam keilmuan berkesinambungan dengan poststrukturalisme dan postmodernisme. Bagian kelima, teknik analisis wacana kritis sastra. Pemahaman terhadap teori dan metodologi AWK di atas dapat dirumuskan bagaimana metode dan teknik dalam mendekati karya sastra. Untuk pembahasan ini tentunya perlu pembagian dalam sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur pemilihan. Sekian presentasi bab 5 dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan sekian dan terima kasih.